Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali dengan Bu Maria di hari ketiga kita mengadakan doa puasa. Baiklah, hati kita semakin melekat sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh dan lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan ingini. Mari kita naikkan satu pujian. Iya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dan Bapa, salibmu teramat mulia bagi kami. Kau telah menang atas maut, dan kami pun menang dalam segala pencobaan. Oh dia syikiri, dialah mungkin. Tarik hati kami melekat mendekat lebih dalam, bawa kami dalam dimensi rohmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Biar kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan, terukan kasih-Mu. Sikaralabaya sikanabata karmakaya delata sukurubu sakirimehe karamokanda karimiralata shokaribeti takaralabu shakanamote kena hatta kurubo shakarapapaya takaralaboya. Jadikanlah hamba-Mu corong-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menyatakan isi hati Tuhan pada setiap yang mendengar. Ada kekuatan roh yang disalurkan dari Bapa Surgawi. Ada urapan yang mengalir, ada kasih cinta akan Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengenal, lebih lagi haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman.
membawa kami Bapa untuk naik. Perjalanan hidup orang benar, semakin hari Kau bawa naik dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Maria mau menyampaikan isi hati Tuhan, di mana hari ketiga kita mengadakan doa puasa ini. Saya percaya ada rencana Tuhan, karena memang seringkali Tuhan memberikan dorongan roh ya di hati saya. Dan kemarin pada waktu tayang pertama itu, dalam waktu sehari 2 hari itu sudah 2.000 yang menonton, puji nama Tuhan. Dan juga ada seorang ibu yang menelepon saya, Bu Maria, tanpa sengaja saya melihat channel YouTube kamu, akhirnya saya konseling ya. Nah, dia belum pernah membuka YouTube pas Agape ya, tapi Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya membuat ibu ini melihat channel pas Agape ya, yang waktu pertama kita mengadakan doa puasa. Dan dia dengan segala macam pergumulan hidupnya yang berat-berat ya saudara, di mana terjerat hutang, dia mempunyai uang ratusan miliar, sampai suaminya ditahan, di penjara, saudara. Itu banget ya, beban banget. Tapi saya percaya, maksudnya di dalam YouTube ini Tuhan berbicara ya, apalagi kita mengambil doa puasa. Saya juga berdoa, Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang mau Roh Kudus sampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada ya, dimanapun mereka yang mengalami masa-masa sukar, mengalami di persimpangan jalan, mengalami tekanan hidup yang berat ya. Saudara, saya dikasih firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini sering kita dengar ya, tapi baiklah kita lebih lagi menelaah firman ini sehingga kita mendapat pewahyuan baru, rema baru. Karena seringkali firman itu yang kita baca berulang-ulang dan kita dengar itu ada sesuatu pewahyuan baru yang Tuhan berikan. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi setiap anak-anak Tuhan, baik orang benar, orang fasik, akan mengalami masa-masa sukar, akan mengalami pencobaan, akan mengalami ujian ya. Di mana setiap anak-anak Tuhan, apalagi yang mungkin punya background atau masa lalu yang tidak benar ya, mari kita bereskan, kita bertobat sungguh-sungguh, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, hidup benar, hidup kudus, terus kejar Tuhan. Karena Tuhan, standar Tuhan tinggi, kudus, kuduslah aku, maka engkau pun harus kudus. Jadi bisakah manusia hidup benar, hidup kudus? Bisa. Karena Tuhan sudah menjamin dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya di dalam roh kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya tuntunan arahan Tuhan, ada alarm Tuhan. Setiap kali kita melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, atau salah ngomong, salah bertindak, salah melakukan apapun, juga Roh Kudus seringkali berbicara di dalam hati kita, tapi seringkali kita abaikan, seringkali kita tolak. Nah, itu semakin hari semakin keras ya hati kita. Jadi biarlah Tuhan melembutkan hati manusia, yaitu dengan memberikan pencobaan, memberikan ujian, mengizinkan pencobaan yang iblis berikan supaya kita boleh menang, mendapatkan kemenangan. Seperti Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis ya di padang gurun. Sehingga dia dicobai oleh iblis tapi Tuhan menang. Jika Tuhan kita menang dan kemenangan itu sudah diberikan pada kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup dalam kemenangan karena Tuhan kita sudah menang. Ya saudara, ada ayatnya bahwa engkau lebih daripada pemenang. Tuhan sudah menakdirkan hidup kita itu untuk jadi pemenang, tetapi kembali pilihan di tangan kita. Ya, kita apakah kita mau lemah, apa kita mau kalah, apa kita mau udahlah percuma doa, percuma puasa, ya udahlah percuma ngandelin Tuhan. Nah, itu saudara mau menang atau saudara mau kalah, saudara mau punya iman, oh ini pencobaan, aku harus menang, aku harus melangkah, aku harus kuat, aku harus menanggalkan segala beban-beban dan dosa-dosa, aku mau putuskan semua kutuk-kutuk, ya saudara, pemberesan. Jika dalam keturunanmu dari garis ayah dan ibumu ada kutuk-kutuk apapun, saudara bereskan. Ya, saudara bisa
panggil hamba Tuhan, atau saudara bisa konseling ke saya, atau saudara bisa panggil pendeta ya untuk pemutusan kutuk, ataupun diri sendiri yang punya kuasa Roh Kudus ya. Ya udahlah, ini bisa didoakan sendiri ya. Doa, ada pemutusan dalam nama Yesus, semua kutuk-kutuk nenek moyang dari generasi kita ke atas, generasi keempat, kelima, kutuk itu turun. Tapi kalau kita tidak pernah membereskan, kita kena, saudara ya. Seringkali kita tanpa sadar. Oleh sebab itu, ayo bereskan. Apa yang kita bisa bereskan, bereskan. Bersihkan ya. Mungkin rumah kita ya, ada penunggu, seringkali pembantu digoda ya, diliatin yang serem-serem, itu berarti rumah kita nggak bersih. Kita juga harus bereskan. Kita sebagai pemilik rumah, kita harus usir iblis itu, jangan dibiarin ya, diusir. Dia tidak punya hak di dalam keluarga kita, tidak punya hak di dalam rumah kita, tidak ada hak di dalam hati pikiran kita. Kita harus usir, harus tolak. Itu spirit ya, roh ya. Setan itu roh, Tuhan itu roh, dan kita juga manusia roh. Jadi yang bisa kita bereskan dalam pencobaan ujian hidup ini, bereskan ya. Mungkin juga ada dosa dari Adam Hawa ya, kita juga sudah diputuskan kan oleh darah Yesus ya kan, sehingga kutuk itu menjadi berkat. Pada waktu Yesus di atas kayu salib mengubah kutuk menjadi berkat, ada pemulihan, ada peralihan. Dan juga mungkin dosa nenek moyang kita ya kan. Nah, kita bereskan. Nah, sekarang dosa yang pernah kita lakukan, ya, yang konseling juga sama saya, iya ada dosa-dosa kesalahan di masa lalu. Ada ucapan-ucapan yang salah, ucapan yang sering bersungut, memaki, ya itu kebocoran-kebocoran harus kita tutup. Jangan sembarangan kita ngucap, sembarangan kita memaki, sembarangan kita marah, sembarangan kita berkata-kata yang negatif ya. Itu iblis seringkali ambil perkataan kita untuk diberikan pada kita sehingga terjadi. Maka sebab itu hati-hati ya, apa yang di hati kita meluap ke mulut. Jika hati kita masih penuh kebun binatang, masih ada perkataan yang tidak baik, yang negatif, itu yang meluap dari mulut, itu yang akan terjadi. Sebab itu ayo kita bersihkan hati kita ya, sampai ke mulut kita mengatakan apa yang merupakan ucapan syukur ya. Itu yang Tuhan inginkan. Mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan nasihat Tuhan, mulut kita penuh dengan iman ya. Khususnya dalam pencobaan ini iman. Kita belum melihat tapi kita percaya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sertai. Saya juga suka bilang, aduh ini aku dalam masalah lagi Tuhan. Di masa lalu Tuhan tolong, pasti sekarang pun Tuhan tolong. Ya kemarin berapa waktu lalu suami saya kena glaukoma ya, 2 mata. Ya, saya sampai bilang, Tuhan, di masa-masa lalu, masa-masa yang sukar pun Tuhan tolong, apalagi yang ini. Jadi anggaplah pencobaan kita alami itu kecil. Apalagi yang ini Tuhan kecil di mata Tuhan dan kecil di mata saya, Tuhan pasti tolong. Ya barusan saya ajak doa suami saya, dia bilang juga berdoa supaya makin lama makin jelas, puji Tuhan saudara. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Saya mintakan destiny Tuhan dibukakan untuk kami berdua, jika masih ada umur, masih ada rencana Tuhan yang belum selesai, kita selesaikan. Karena Tuhan itu mempunyai buku kehidupan. Ya, di sorga itu ada buku kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita sudah menyelesaikan? Belum, karena kita belum pulang ke sorga. Ya, kita harus selesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita, baru kita pulang ke sorga. Ya, kita mendapat rumah, mendapat upah di sana, berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari, bahagia selalu dan tidak ada air mata di sana di sorga. Ya, selama kita masih hidup di dunia, ada pencobaan, ada air mata, ada kesusahan, ada kesulitan, ada tekanan hidup. Ya, mari kita bisa menang karena Tuhan kita sudah lebih daripada pemenang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia ya. Jadi kita jangan melihat masalah itu besar sehingga Tuhan itu kecil. Dulu saya berpikir gini ya, kalau masalah di depan mata saya ya kan, Tuhan kita nggak nampak karena di depan kita nih, ini tangan kita nih, misal masalah di depan kita. Memang setiap hari kita ngadepi masalah yang harus kita beresin, yang diperhadapkan di dalam hidup kita ya. Mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin hubungan, mungkin masalah-masalah dengan pertemanan, mungkin masalah dalam pelayanan. Ini di depan kita ya. Tapi ini masalah yang di depan mata kita, inilah yang menutupi mata kita. Pada saat kita
buka masalah ini, Tuhan di depan kita, ya masalah itu ada di belakang Tuhan. Masalah itu menjadi kecil karena kita percaya kita mempunyai Tuhan yang besar, ya. Jadi ayo paradigma kita, pikiran kita bisa diubah ya, direnungkan. Kalau saya terus memikir masalah, stres, saudara, lama-lama stres, ya, depresi, ya. Saya juga pernah mengalami, tapi diingatkan lagi Roh Kudus, diingatkan lagi, ayo mulai menyembah, ayo mulai menyanyi, ayo mulai kau berkatakan. Saya juga ngomong, belum terjadi. Maria, engkau orang yang berbahagia, engkau yang penuh sukacita, engkau diberkati Tuhan. Apa saja yang kita bisa katakan, kita ucapkan, kita katakan. Sudah melihat? Belum. Sudah bahagia? Belum. Masih menangis. Masih penuh mencucurkan air mata. Masih penuh masalah. Ya, dulu nih ceritanya. Tapi pada saat kita mengatakan engkau bahagia, itu mengatakan di masa-masa kita yang akan datang, ya. Jadi mulut kita bisa bernubuat untuk diri kita, engkau akan bahagia, engkau diberkati Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan, hidupmu menjadi berkat, nasihat-nasihatmu bisa membawa orang lain mendekat pada Tuhan, bisa membawa orang lain mendapat solusi sehingga mereka mencari Tuhan, ya. Jadi diperkatakan apa yang belum terjadi. Itu membuat kita bahagia ya saudara. Kadang saya juga berpikir, merenung ya kan. Pikirkanlah yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Ya, aduh Tuhan, pengen nih suatu hari aku mempunyai satu tempat ya, villa ya. Udah membayangkan ada pohon, ada kolam renang, ada apa. Kita baru membayangkan aja bahagia loh saudara. Udah ada belum? Tapi itu yang kita ucapkan sama Tuhan, Tuhan enak ya. Nanti banyak gereja-gereja atau anak-anak Tuhan yang boleh retreat gratis lah, saya bilang, saya kasih gratis lah, saya bilang gitu ya. Paling mereka bawa makanan sendiri ya, menjadi rumah pemulihan. Sudah terjadi belum? Sudah. Jadi kita membayangkan apa yang baik, apa yang indah ya. Jangan membayangkan yang, aduh nanti makin sukar, aduh anakku nanti sakit, aduh belum terjadi sakit udah ngomong sakit. Aduh, jadi ucapan kita itu doa, saudara. Ya, jadi kita harus berpikir yang benar, mengatakan yang baik, itu yang akan mengikuti kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai spirit yang kuat ya. Jadi kalau ada perkataan yang negatif langsung skip. Ada perkataan kutuk yang kita dengar langsung kita tolak dalam nama Yesus. Jangan dibiarin iya ya, iya ya. Kadang ada prinsip-prinsip dunia ya kan. Ada orang-orang dunia sekitar kita bisa berbicara. Hati-hati, setan juga bisa berbicara lewat orang-orang sekitar kita. Seperti siapa? Petrus ya waktu itu kejadian. Tuhan engkau tidak akan mati. Ya, Tuhan bilang, "Enyahlah iblis ya, jangan pakai si Petrus ini." Karena seringkali anak-anak Tuhan juga dipakai juga oleh iblis untuk mengatakan yang negatif, Saudara. Langsung skip, langsung tolak, langsung dalam nama Yesus semua perkataan negatif aku tolak, aku usir dalam nama Yesus ya. Kadang apa yang sudah terlanjur dari mulut kita juga kita cabut perkataan kita dalam nama Yesus. Semua perkataan negatif, semua perkataan yang melemahkan, aku cabut dalam nama Yesus. Perkatakan yang baik, perkatakan yang benar. Semakin hari suamiku sehat, semakin sembuh. Dalam nama Yesus, anak-anakku semuanya cinta Tuhan. Udah ada cinta Tuhan semua belum? Cinta Tuhan, melayani Tuhan, diucapkan, diperkatakan. Anakku nanti satu hari ketemu jodoh yang dari Tuhan, mereka hidup bahagia ya. Pelayanan ini makin berkembang kayak agape. Nih Tuhan kadang taruh sama orang, ada satu pendoa, Cimaria aku lihat nih di alam roh waktu doa ada peta Indonesia itu kelap-klipnya itu dia lihat pas agape, pas agape, pas agape. Ya kita dengernya bahagia. Kenapa? Menjadi pasukan-pasukan Tuhan di mana-mana. Pasukan-pasukan pendoa ya saudaraku. Di mana-mana, bahkan di luar negeri pun bisa mendengar YouTube ini. Ya, seluruh Indonesia juga saya rindu nih, banyak pendoa-pendoa bangkit, banyak penuai-penuai yang bangkit di akhir zaman yang kuat, kokoh, yang sudah melewati masa-masa sukar jadi pemenang. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan yang kuat, gagah perkasa, yang menolong mereka ya yang lemah, yang mereka yang dalam kegelapan kita tarik ya. Karena kita sudah kuat, kita sudah jadi terang. Kalau kita sendiri masih abu-abu, ya nggak bisa. Kita harus kuat, kita harus menang, kita harus bersinar.
Mereka akan melihat cahaya kita seperti mercusuar. Banyak orang dalam badai, lautan yang luas, yang ganas, yang kapal hidupnya hampir karam. Pada saat melihat mercusuar kita yang bersinar, mereka akan mencapai pelabuhan Tuhan. Ya, baiklah, kita yang sudah melewati masa-masa sukar ini boleh menguatkan yang lain. Kayak saya juga yang sudah melewati masa-masa sukar, masa-masa di persimpangan jalan, masa-masa yang di mana badai terus bertubi-tubi datang. Saya sudah lewati yang berat-berat, ya, yang sekarang anggap aja ringan. Dulu juga saya anggap ringan. Kenapa? Karena ada firman, pencobaan yang kamu alami, anggap aja persoalan biasa. Jangan dipusingin, jangan dipikirin. Jangan terus berkembang jadi negatif, jadi sedih, jadi depresi. Jangan, stop dalam nama Yesus. Katakan, aku kuat, aku bisa. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Diucapkan, diperkatakan, pasti ada solusi. Ya, ya, kita terus perkatakan dan percaya apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan melakukan bagi kita. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan dulu. Ya, mungkin yang belum ada kerjaan apa, ayo rajin. Ayo cari-cari teman, tanya-tanya ada nggak pekerjaan apa, atau bikin usaha apa. Ya, bisa berkoneksi. Nanti Tuhan kirimkan koneksi-koneksi ilahi. Ya, kalau yang masih sakit, ayo gerak. Kayak suami saya, ayo Pi, jangan makan tidur Pi. Ayo kamu gerak. Ayo kamu olahraga. Ya, aduh nggak bisa, aku nggak bisa lihat. Nggak apa-apa kan aku tuntun. Nah, akhirnya dalam keterbatasannya dia punya tekad. Suatu hari udah di depan rumah, udah bolak-balik jalan olahraga. Ya, jadi harus ada satu kemauan keras untuk berubah, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk kita ini kuat lewati masalah-masalah yang ada. Saya sih bilang dalam hati saya, Tuhan kalau Tuhan mau panggil suami saya, kalau memang sudah waktunya Tuhan, silakan, gak apa-apa. Memang semua manusia akan pulang, meninggal, ya kan? Tapi saya bilang kalau belum waktu Tuhan, belum rencana Tuhan, belum destiny Tuhan terjadi semua dalam hidup suami saya, Tuhan berikan panjang umur, berikan kesehatan, supaya kami bisa melayani bersama-sama. Apapun juga ladang-ladang pelayanan yang Tuhan buka, saya nggak tahu ke depannya seperti apa, saudara. Tapi saya percaya step by step, langkah demi langkah, hari demi hari, kita sertakan Tuhan, kita doa, kita bangun mesbah, ya setiap pagi dan petang. Sepanjang hari kita bisa ngobrol sama Tuhan di hati, ngomong aja. Walaupun belum bisa dengar suara Tuhan, ngomong aja, Tuhan hari ini kok ini ya cerah banget gitu. Aduh terima kasih Tuhan, kau baik. Aduh enak banget ya Tuhan makanan ini. Apa aja kita bisa ngomong saudara ya. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan ada ayat yang berikutnya di dalam ayat ini, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, apalagi kita sudah dipilih jadi anaknya, sudah ditebus dengan darahnya. Ya seperti saya, cucu saya. Demikian banyak anak-anak di sekolah. Yang saya pantau itu cucu saya lagi ngapain, lagi di mana. Ya kan yang saya pantau itu, oh ini cucu saya nih. Demikian juga Tuhan dengan kita di seluruh penduduk dunia ini yang banyak ya. Mata Tuhan tuh tertuju pada kita. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati dengan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita ini nggak percaya akan kesetiaan Tuhan, nggak percaya akan pertolongan Tuhan. Jangan nggak percaya, tapi harus percaya Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang pasti menolong, berikan jalan keluar, waktunya yang tepat. Karena kita dalam proses ya, ujian pencobaan ini proses Tuhan yang Tuhan izinkan ya. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, Tuhan tahu takaran kita, kekuatan kita, sebagaimana Tuhan mengerti ya, sehingga pada waktu Tuhan sudah memulihkan, kita akan melihat ke belakang, oh iya Tuhan terima kasih untuk proses. Saya sendiri mengucap syukur Tuhan untuk proses yang kau berikan, karena dengan proses itulah saya bisa jadi memberitakan Injil, bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, sehingga banyak yang mendengar, ratusan orang, ribuan orang mendengar firman, mendengar kesaksian hidup saya itu dari mulut saya itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata.
Dan sehingga mereka yang mendengarnya mendapatkan kekuatan baru. Ya, oh Bu Maria aja bisa lewatin, aku juga bisa gitu. Oh Bu Maria aja bisa dipakai Tuhan, aku juga bisa. Saya suka bilang aku ini cuma rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa. Saya nggak bergelar apa. Ya kita nih orang awam, tapi Tuhan pakai. Banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya yang bagus ya. Kita, ayo, penginjilan itu dibutuhkan semua orang. Bersaksi itu semua orang bisa. Menasehati, membawa share firman, apapun kita bisa semuanya. Jangan berkata, aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa bersaksi, aku nggak bisa untuk melayani. Jangan, saudara. Kalau kita mengerjakan talenta satu, Tuhan tambahkan 2, 3, 4, 5. Ditambahkan lagi karena kita setia mengerjakannya. Sebab Tuhan juga setia sama kita. Jadi saudara di masa-masa sukar ini, ayo kuatkan. Bagi yang saudara belum pernah mengalami masa sukar, saudara akan mengalami. Ya karena itu semua manusia akan mengalami masa sukar, masa di persimpangan jalan. Tapi yang sudah melewati, mari kita kuatkan yang lemah. Kita bawa kepada terang Kristus. Yang sedang saat ini mengalami proses, ayo perkatakan. Ya, pencobaan yang kualami bukanlah pencobaan yang besar, bukan pencobaan yang luar biasa, tapi pencobaan yang biasa-biasa aja lah. Semua orang juga ngalamin, bahkan masalah yang lebih besar dari saya juga banyak ya. Jadi kita ucapkan, jadi perkatakan itu, jadi masalah itu jadi kecil, saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan pasti sertai ya, seperti dalam Mazmur 23, dilewati bayang maut sekalipun, di lembah bayang maut sekalipun, Tuhan itu memegang tangan kita. Kita nggak tahu, kita gelap nih, bingung nih. Tapi saudara harus sadar, tangan Tuhan itu menyertai kita, memegang kita, melewati masa-masa sukar. Jadi bersama Tuhan melewati masa kekelaman itu. Dan sampai kepada pemulihan yang Tuhan mau, itu pemulihan hati, pemulihan karakter. Cintamu pada Tuhan semakin melimpah. Ya, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, saudara yang sombong-sombong, yang songong-songong hari ini, saudara akan diproses banyak. Karena Tuhan benci orang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang dulu hidup gak benar, dibereskan, diluruskan. Kenapa? Karena dikatakan jalan hidup orang benar itu lurus ya. Terus dibawa naik dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang berbelok-belok, berliku-liku, licik, curang, nipu sana, nipu sini, suka bohong, dusta. Itu diluruskan supaya apa? Supaya Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Diluruskanlah hidup kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, Tuhan yang rindu kita ini sampai ke kekekalan bersama Tuhan. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara tergelincir, jangan sampai saudara jatuh dalam dosa persungutan dalam masalah ujian ini. Baiklah, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar YouTube ini, yang mengalami ujian, pencobaan dalam hidup ini. Tuhan, jadikan mereka pemenang, Tuhan. Mereka fokus kepada Tuhan dan terus arahan-Mu, tuntunanmu nyata. Di dalam nama Yesus, semua pengurapan Tuhan turun pada saat mereka juga mengambil doa puasa, menarik kuasa Tuhan, membawa hadirat Tuhan, sehingga masalah menjadi kecil dan kami memiliki Tuhan yang besar. Kami bisa melewati semua masalah-masalah dengan baik dan kami menjadi lebih lagi dari pemenang, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terus kami, Tuhan, boleh Kau pakai menjadi alat-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan Tuhan pada hari yang pertama membawa kerajaan Tuhan datang di keluarga kami. Hidup dalam rukun damai sejahtera. Yang kedua juga Tuhan, kami mengucap syukur. Di mana pada hari kedua juga Tuhan menguatkan hati kami supaya kami lebih peka lagi dengar surat Tuhan. Dan hari ketiga ini Tuhan, Engkau berbicara, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kau dicobai, Tuhan sudah berikan jalan yang terbaik, jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.